Pemuka agama yang ditolak negara Singapura. Mengapa Singapura melarang para pendakwah seperti Abdul Somad dan siapa saja yang pernah ditolak masuk ke Singapura karena hal serupa? Saya akan ulas secara berimbang dari sudut pandang opini saya sendiri. Pemerintah Singapura memandang serius siapapun yang menganjurkan kekerasan dan atau mendukung ajaran ekstremis dan segregasi. Abdul Somad dan teman perjalanannya ditolak masuk ke Singapura. Begitulah kalimat terakhir dari press release yang dikeluarkan oleh Kemendagri Singapura atas penolakan kedatangan Ustadz Abdul Somad Batubara di Singapura. Pertanyaannya, mengapa Singapura melarang para pendakwah seperti Abdul Somad dan siapa saja pemuka agama yang pernah ditolak masuk ke Singapura? Penolakan kedatangan Abdul Somad ke Singapura tentu bukan tanpa alasan. Kemendagri Singapura setidaknya menyampaikan beberapa alasan penolakan dakwah satu ini, yaitu dianggap menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi yang tidak dapat diterima masyarakat Singapura, menyebut bom bunuh diri dalam konflik Palestina-Israel sebagai jihad, serta berkomentar yang merendahkan agama lain, seperti menyebut salib Kristen sebagai tempat jin kafir. Sejak 2018, Abdul Somad sudah lebih dahulu ditolak di 5 negara, yaitu Hong Kong, Timor Leste, Belanda, Inggris, dan Jerman dengan berbagai macam alasan. Di sini kita tidak menempatkan Abdul Somad dalam posisi benar atau salah, tapi di sini kita mencoba melihat bagaimana cara sebuah negara bekerja. Yang pertama, harus kita pahami, Singapura sebagai negara yang berdaulat memiliki sistem dan hukum yang tidak boleh kita intervensi. Aturan hukum Singapura menolak segregasi dan ekstremisme agama yang membahayakan keamanan nasional. Penolakan Abdul Somad ke wilayah mereka merupakan perwujudan dari pelaksanaan hukum dan kebijakan yang sudah ditetapkan. Kemendagri Singapura menyatakan bahwa masuk ke Singapura itu tidak bersifat otomatis dan hak, melainkan harus sesuai regulasi dan aturan hukum di sana. Selain itu, Singapura termasuk negara yang selektif dalam menerima turis asing. Mereka menerapkan kebijakan not to land, yaitu melarang turis masuk jika dianggap tidak memenuhi kriteria. Masyarakat Indonesia boleh saja menyebut Singapura tidak menghormati ulama, Islamophobia, dan lain sebagainya. Tapi bagi Singapura, tentu itu bukan masalah besar ketimbang mereka membiarkan orang yang mereka identifikasi sebagai ekstremis masuk ke wilayah mereka. Memang, pengadilan di Indonesia tidak menyatakan secara tertulis bahwa Abdul Somad adalah ekstremis, penjahat, ataupun teroris. Tetapi rekam jejak pendakwah tentu saja diawasi sejak lama oleh pemerintah Singapura. Apakah masyarakat Indonesia, khususnya jamaah Abdul Somad, berhak marah? Tentu saja. Tapi, pada akhirnya Singapura juga berhak mengusir atau menolak seorang individu ke negara mereka. Itu tidak bisa diganggu-gugat. Singapura memang sangat ketat dalam urusan pandangan agama yang dianggap berpotensi mengundang polemik baik bagi pendatang maupun penduduk lokal. Menteri Dalam Negeri dan Hukum Singapura, Ghassan Mugam, mengatakan bahwa para pemuka agama dari negara lain bisa dilarang masuk Singapura jika mengajarkan kebencian, perpecahan, atau intoleransi antar agama. Larangan menolak para pendakwah ini tidak tergantung pada konteks di mana mereka mengucapkan kata-kata tersebut. Selama itu dinilai bisa menimbulkan perpecahan dan provokasi, pemerintah Singapura akan langsung mencegah orang-orang tersebut masuk dan berkunjung. Sejak 1982, sudah banyak sekali pemuka agama yang ditolak oleh Singapura. Sebut saja Ahmad Didat dilarang masuk Singapura akibat pernyataan yang meremehkan kekristenan. Ahmad Didat menyebut Kristen agama yang paling bodoh karena orang Kristen percaya kepada Yesus. Zakir Naik ditolak ke Singapura pada 2019 akibat pernyataan kontroversialnya. Yusuf Estes, pendakwah Muslim AS, tidak diizinkan masuk Singapura pada 2017 karena pandangannya dinilai bertentangan dengan masyarakat multi agama di Singapura. Haslin Baharim
Ustadz Malaysia dan cendekiawan Muslim Zimbabwe Ismail Meng dilarang masuk Singapura pada 2017 karena dinilai memiliki ajaran ekstrim dan memecah belah. Nala Muhammad Abdul Jamil, imam masjid asal India, juga dilarang untuk masuk ke wilayah Singapura. Ustadz Rasul Dahri dilarang mengajar Islam di Singapura dan 9 bukunya dilarang beredar karena ceramahnya mempromosikan permusuhan dan potensi kekerasan terhadap Muslim dan agama lain. Bukan hanya dari kalangan orang Islam, pemuka dari agama Kristen juga ditolak masuk Singapura. Seperti pendeta provokatif, pendeta itu menyebut Allah sebagai Tuhan palsu dan menyebut umat Buddha sebagai orang-orang yang hilang, bingung, dan mandul secara spiritual. Pendeta AS Lau Egel dilarang berkhutbah di Singapura karena dinilai menyinggung umat Islam dalam khutbahnya. Pada 1970, Singapura melarang aktivis masyarakat kesadaran Krishna dari agama Hindu masuk ke Singapura. Singapura banyak menutup dan melarang aktivitas gereja seperti Jehovah's Witness Church pada tahun 1972. Singapura memang sekuler, namun keharmonisan agama menjadi salah satu aturan yang sudah diatur sejak 1990. Sebagai negara yang terdiri dari beragam suku dan agama, isu SARA menjadi kekhawatiran yang luar biasa bagi negara ini. Sama halnya dengan Indonesia, tak perlu bom nuklir untuk menghancurkan bangsa yang majemuk seperti Singapura. Isu SARA, provokasi, dan kebencian yang terus ditanam dan dipelihara akan menghancurkan bangsa itu sendiri pada akhirnya. Itulah mengapa Singapura begitu parno dan sensitif dengan ajaran atau seruan yang mempromosikan kebencian dan perpecahan. Mungkin bagi sebagian kita menganggap apa yang dilakukan Singapura terlalu dan melampaui batas. Tapi bisakah kita menyalahkan aturan mereka? Bisakah kita mencampuri kewenangan mereka? Tentu saja tidak. Karena setiap negara yang berdaulat punya hak dan aturan sendiri yang tidak bisa diintervensi. Tuan rumah berhak menerima tamu atau menolak tamu, dan tamu yang ditolak seharusnya muhasabah diri, bukan malah menyalahkan si tuan rumah sambil menggerutu. Salam istimewa, tetap bersama Kata Pak Pras.